Wagub, evaluasi program bulan ini secara spesifik apa yang menjadi sorotan? Ya, terkait dengan pembangunan fisik yang tadi masih belum terrealisasi optimal karena proses lelangnya masih berjalan. Dan saya tadi telah bicara dengan OPD terkait bahwa target November harus selesai, walaupun juga sudah ada yang dioptimasi beberapa progres fisik. Jadi saya harapkan November pembangunan fisik bisa selesai, yang menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah Provinsi Banten. Dan tentu tadi juga kita gali juga terkait persiapan pemerintah Provinsi Banten menjelang bulan suci Ramadan. Jadi ketahanan pangan kita, terhadap dengan kondisi transportasi kita, dan juga dalam kaitan terhadap keamanan yang kita bahas. Tadi kendalanya apa, Pak? Yang mana? Yang soal infrastruktur. Yang lelang. Tadi kan ada masalah dokumen yang memang belum dilengkapi, jadi proses lelangnya mundur. Tapi saya targetkan November semua lelang, semua pengerjaan fisik harus bisa selesai. Ya, karena sekarang sudah ada semua di ULP. Jadi ULP harus selesaikan agar bisa target November itu bisa selesai. Proses capaian 26% itu sudah ini kan on progress kita sedang evaluasi kinerja, kendala. Kan teman-teman OPD juga tadi menyampaikan kendala-kendala yang ada, baik secara teknis ataupun secara administrasi mereka, apalagi dalam berita tadi pengaplikasian SIMRAL misalnya masih menjadi kendala. Jadi saya harap triwulan kedua ini bisa menjadikan maksimal dan menjadi evaluasi di bulan satu terkait dengan pendapat anggaran yang belum maksimal. Menanggapi RKPJ yang ditolak seperti apa? Ya, itu kan besok. Berita yang saya dengar dari media massa, ya tanggapan dari DPRD, ya salah satu tanggapan ataupun pandangan yang lumrah ya, apabila ada maksudnya pandangan mereka terkait dengan kritik atau masukan yang ada. Jadi insya Allah kalau pemerintah Provinsi Banten, saya tadi memimpin rapat untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara Banten untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kan LKPJ 2017 itu LKPJ pada masa pemerintahan sebelumnya. Anggaran pun juga sudah berjalan, kebijakan pun juga sudah berjalan. Jadi kami bagaimana mengamankan progres pembangunan di 2017 bisa terrealisasi dengan baik, dan alhamdulillah buktinya kan bisa terrealisasi dengan baik. Pak, ya. Terkait dengan bosnya yang telat di triwulan kedua. Dan sudah diinikan dengan Pak Kadis agar bisa diinikan. Mana Pak Kadis? Ini kan udah cair. Sudah cair, sudah tadi. Sudah cair. Jadi tadi saya juga tegaskan ruang kelas baru, Bosda harus segera insya Allah target di minggu ini semua masalah selesai di dinding. Baik itu tadi terkait dengan rencana lelang ruang kelas baru, Bosda juga cair. penggunaan anggarannya dialihkan ke kepala sekolah. Sehingga memang itu katanya Kalau secara teknis nanti mungkin tanya ke Pak Kadis, tapi kalau secara kebijakan saya ingin bahwa Bosda itu tidak boleh lagi terlambat pada sekolah. Keterlambatan itu kenapa sih? Keterlambatan itu karena tadi Pak Kadis bilang bahwa ada dalam kaitan regulasi aturan keuangannya. Jadi seperti itu. Bukan karena tangan lambat. Tidak ada. Kan yang rame di viral itu kan ada tangan lambat. Aturannya itu harus dikaji. Makanya kalau aturannya sudah jelas berapa, tinggal tanda tangan. Kalau aturan belum jelas, kan gimana mau tanda tangan? Kan secara logika seperti itu. hasil sidak kemarin terhadap Banten Lama, dorongannya seperti apa? Segera direalisasikan pembangunan Banten Lama ini, dan Pak Kadis sudah bicara bahwa November target tercapai selesai untuk wilayah November Yang bukan yang kawasan Basir Agung Banten Lama, Iya. kawasan inti Tiga kawasan inti kan, Banten Lama, Surosoan, Masjid. Surosoan yang sekitar situ, lingkungan alun-alun masjid. Ya, jalan Pak Kadis. Terminal belum nanti. Untuk jalan yang terminal itu juga. Iya, kemarin sih kita datang ke sana, ternyata jalannya juga sangat rusak. Cek, ya saya tanya kenapa nggak kita beton? Ternyata dari cagar budayanya nggak boleh dibeton. Harus paving block. Karena memang ketentuannya seperti itu. Saya bilang, Pak Kadis, kalau ini di paving block yang lewat jalan situ kan ke arah terminal bus semua. Hancur kalau hujan, pasti akan seperti itu. Terus ada solusi? Ya solusinya
bilang karena sudah dianggarkan oleh Paping Blok, karena aturannya harus Paping Blok, kita harus Paping Blok. Tapi tetap nanti terminal di situ. Terminal kita menewai dulu, di KPW nanti pindah. KPW itu yang menunjang, yang kios-kios. Ya. Oke.